Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar ekonomi. Pertemuan kedua masih sama babnya, bab 4 tentang pasar. Oke, kalau kemarin Ibu sudah membahas tentang pasar. Sebentar, Ibu. Kabur ya. Kalau kemarin Ibu sudah membahas tentang pasar, yaitu tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang. Kemudian sudah Ibu juga jelaskan syarat terjadinya pasar itu ada 5. Kemudian keseimbangan pasar ini ada 4 poin. Yang Ibu bahas minggu lalu itu hanya sampai poin pertama, yaitu permintaan. Kemudian hari ini Ibu akan bahas 3 poin terakhir: penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitas permintaan dan penawaran. Tetapi ini bukan materi terakhir di bab 4. Nanti Ibu jelaskan kelanjutannya minggu depannya lagi ya. Oke, kita bahas tentang penawaran. Penawaran itu hampir sama dengan permintaan. Bedanya kalau di permintaan itu jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Jadi dia fokusnya ke konsumennya. Sedangkan kalau penawaran itu adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen. Jadi dia fokusnya ke produsen atau ke penjual ya. Jadi jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga itu disebut dengan penawaran ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada 5. Yang pertama, harga barang tersebut. Harga barang atau jasa itu sangat mempengaruhi penawaran ya nak ya. Kenapa? Karena jika harga barang itu naik, penjual atau produsen itu akan menambah jumlah yang ditawarkan, atau penjual akan menambah jumlah yang dijual, jumlah barang yang dijual. Karena logikanya kalau misalnya harga itu naik, terus kita tambah jumlah barang yang kita jual, maka keuntungan akan lebih banyak atau lebih besar, ya kan? Tetapi jika harga barang atau jasa itu turun, jadi jika harga barang A misalnya turun, maka penjual atau produsen itu akan mengurangi kuantitas, mengurangi jumlah yang ditawarkan atau yang dijual karena takut mengalami kerugian ya. Jadi harga barang itu sangat penentu atau mempengaruhi dari penawaran itu sendiri. Kemudian yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi ini juga mempengaruhi penawaran. Karena biaya produksi ini kan adalah biaya-biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang ya kan nak ya. Nah, apa aja sih? Banyak. Contohnya biaya produksi itu seperti tenaga kerja. Siapa tahu kita memproduksi suatu barang kita pakai tenaga orang atau ada karyawan kita. Nah, itu namanya biaya tenaga kerja. Kemudian modal, bahan baku untuk membuat suatu barang, kemudian bahan pembantu naik. Nah, itu semua adalah termasuk biaya produksi. Nah, apabila itunya naik, biaya produksinya itu naik, seperti bahan baku naik, berarti modal juga ikut naik, kemudian tenaga kerja juga ikut naik pengeluaran atau biayanya, maka produsen itu akan mengurangi kuantitas yang ditawarkan, atau dalam artian mengurangi jumlah yang dia jual karena dia sudah menanggung biaya yang lebih besar dari biaya produksi tersebut. Contoh misalnya gini, petani tomat misalnya ya. Kalau misalnya petani tomat harga pupuk atau tenaga kerja naik harganya. Nah, itu akan produsen
akan mendorong untuk memproduksi lebih sedikit tomat karena biaya produksinya semakin besar. Atau misalnya biaya produksi untuk memproduksi tomat itu kan seperti pupuk tuh, naik harganya, maka juga produsen akan berpikir bahwa saya akan memproduksi tomat itu hanya sedikit saja atau kuantitasnya dikurangi. Karena apa? Supaya tidak rugi ya, atau tidak memakan biaya yang besar. Jadi biaya produksi itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga itu ada ekspektasi. Ekspektasi itu adalah perkiraan harga di masa depan. Ya. Jadi apabila penjual itu memperkirakan harga barang atau jasa itu naik, penjual itu akan menambah kuantitas yang ditawarkan, atau penjual akan menambah barang yang dijual. Nah, beda cerita kalau misalnya penjual sudah memperkirakan nih, nanti bulan depan atau harga di masa depan ini kayaknya barang yang saya jual ini akan turun. Nah, maka penjual juga akan mengurangi kuantitas yang ditawarkan atau mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Itu namanya ekspektasi. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada teknologi atau teknologi produksi. Ya. Teknologi ini juga mempengaruhi penawaran. Semakin canggih teknologinya, maka kan yang dihasilkan itu akan semakin mudah. Jadi kuantitas atau jumlah yang diproduksi juga akan semakin singkat waktunya. Kalau kita misalnya bicaralah kalau misalnya kita ini memakai tenaga manual dengan tenaga mesin, maka kalian bisa berpikir bahwa kalau misalnya memakai tenaga manual, hasilnya yang diproduksi akan lebih sedikit daripada yang memakai tenaga mesin. Terus efektivitas waktunya gimana? Maka lebih efisien waktunya apabila memakai tenaga mesin daripada tenaga manual. Nah, itu juga mempengaruhi penawaran ya. Kemudian yang terakhir yang mempengaruhi penawaran itu adalah jumlah penjual atau jumlah produsen. Jadi apabila jumlah penjual atau jumlah produsen saat memproduksi suatu barang itu semakin besar, maka produk yang ditawarkan juga akan meningkat ya. Itu maksud dari jumlah penjual. Jadi ini 5 poin dari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran sudah Ibu jelaskan. Kalau misalnya kalian belum mengerti, bisa tanya Ibu ya melalui WA pribadi ya. Next, ini ada hukum penawaran, sama seperti sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang hukum permintaan. Ini ada hukum penawaran. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Jadi ulangi sekali lagi, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan atau yang dijual juga akan berkurang ya. Nah, bentuk fungsi penawarannya QS sama dengan S itu adalah supply atau QS itu adalah supply atau penawaran. QS sama dengan A plus BP. Di sini ada di tengah-tengah sini, di situ ada tanda plus. Kalau beda lagi sama permintaan kemarin. Nah, ini key demand ya, A minus BP. Minus kenapa? Karena dari hukumnya itu sendiri sudah berbanding terbalik, makanya nilainya negatif. Sedangkan penawaran karena
berbanding lurus, harga barang naik maka jumlah barang juga naik, harga barang turun maka jumlah barang turun, berarti kan dia berbanding lurus tuh. Nah, maka nilainya atau ya sifatnya positif ya. QS sama dengan A plus BP. Ini adalah bentuk dari fungsi penawaran. Nah, grafiknya melereng dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, kita langsung ke rumus. Ibu jelaskan rumus terlebih dahulu. Silakan siapkan catatan kalian. Oke, tadi bentuk fungsi penawaran itu QS sama dengan A plus BP ya, yang dimana Q ini adalah kuantitas, quantity bisa, kemudian S ini adalah supply atau penawaran, kemudian A ini adalah angka bebas, kemudian ya B ini angka bebas. Bentar. Kemudian ini BP, setahu ibu bukan begini ya, B kecil baru P besar ya, begini. Ini adalah angka koefisien, baru kemudian sifatnya positif. Kemudian untuk mencari mencari fungsi penawaran itu sama rumusnya dengan mencari fungsi permintaan ya, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 ya. Ini untuk mencari ini rumus untuk mencari fungsi penawaran, yang dimana nanti bentuk fungsi penawarannya seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Oke, di sini udah ibu buat satu soal ya. Diketahui P1 sama dengan 400, P2 sama dengan 800, Q1 sama dengan 20, dan Q2 sama dengan 40. Maka yang ditanyakan QS-nya, fungsi penawarannya bagaimana. Oke, tinggal masukkan rumus saja. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang P1 berarti P dikurang P1 nya sudah diketahui 400 per P2 nya sudah diketahui 800 dikurang P1 nya 400. Sampai sini paham ya. Kemudian sama dengan Q dikurang Q1 nya diketahui ini nak 20, Q2 nya 40 ya. Jadi Q1 kita masukkan 20 per Q2 nya 40 dikurang 20. Oke, sampai sini paham dulu ya. Kemudian kita kurangi yang di bawah terlebih dahulu supaya memudahkan untuk perkalian silang. P dikurang 400, 800 kurang 400 400, maaf ya, 800 dikurang 400 400. Kemudian Q dikurang 20 per 40 kurang 20 20. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian
boleh kamu kali silang. Ini dikali silang. Oke, dikali silang. P dikurang 400. Gini nah. Dikali 20. Kamu jabarkan saja di sini. P dikurang 400 dalam kurung 20. Itu jabarkan aja biar mudah ya. Kemudian Q dikurang 20 dalam kurung 400. Oke. Kemudian baru kamu kali silang. P dikali 20 maka 20 P. Min 400 dikali 20 maka hasilnya min 8.000 sama dengan Q dikali 400 maka 400 Q. Min 20 dikali 400 maka dapatnya min 8.000. Kemudian kamu gabungkan, kelompokkan 20P sama dengan 400 Q dikurang 8.000. Ini pindahkan ke sini karena dia bersifat negatif, pindah ruas maka jadi positif 8.000. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian 20P sama dengan 400 Q minus 8.000 ditambah 8.000 maka habis ya. Ibaratnya kamu punya utang 8.000, kamu punya uang 8.000 untuk melunasi maka habis. Berarti sisa 20P sama dengan 400 Q. Nah, yang dicari P sama dengan, mau cari P maka harus dibagi 20, bagi 20 Q. Nah, di sini aja sama dengan 20 Q, kan? Kamu coret-coret maka dapatnya 20 Q. Berarti P sama dengan 20 Q. Di sini aja. P sama dengan 20 Q. Berarti ini adalah fungsi dari apa tadi? Penawaran. Kalau Ibu lihat tadi coretannya mana nih? Yang pertama, ini kan? Yang coretan yang pertama nih. Yang bentuk dari penawaran itu adalah QS sama dengan A plus BP. Ini kan angka bebas, mau ada mau enggak terserah. Ternyata pas kita cari nggak ada, jadi tinggal QS plus BP, sama kan? Kemudian sama dengan hasil positifnya ya. Oke, sampai di sini tentang mencari fungsi penawaran. Next, yang ketiga tentang harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli terhadap barang tertentu ya. Jadi harga keseimbangan itu harga yang disepakati penjual dan pembeli supaya bisa terjadinya transaksi jual beli ya. Sedangkan kalau keseimbangan pasar itu adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan rumus PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS ya. PD, P itu adalah harga, D itu adalah demand atau permintaan. Harga demand sama dengan PS, P adalah harga, S itu adalah supply atau penawaran. Berarti harga demand, harga permintaan sama dengan harga penawaran, atau QD, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Ini rumusnya. Kalau mau lebih jelas kita ke contoh soal. Ibu buat di soalnya dulu ya. Oke, Ibu ambil soal dari buku paket kalian. Kalian bisa buka nanti buku paketnya. Nomor 9. Fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan P min P
plus 7 dan fungsi penawarannya Q sama dengan P dikurang 3. Harga keseimbangan yang tercipta di pasar adalah ini pilihan gandanya. Oke, kita langsung siapkan coretannya. Kalian juga boleh siapkan coretannya. Oke, tadi di contoh soal ini sudah Ibu jabarkan. Diketahui QD sama dengan min P ditambah 7, QS-nya sama dengan P dikurang 3. Yang ditanya adalah keseimbangan pasar, maka kita pakai rumus QD sama dengan QS. Oke, tinggal masukkan saja minus P ditambah 7, QS-nya P dikurang 3. Kalian kelompokkan minus P, pindahkan ke sini karena kita kelompokkan ya. Positif P pindah luas berarti jadi negatif P. Ini min 3, ini tadi positif 7 karena dia pindah luas maka jadi negatif 7. Oke, sampai sini paham ya? Minus P dikurang minus P ketemu minus P, maka hasilnya ditambah, berarti minus 2P. Minus 3 minus 7, maka ditambah juga hasilnya jadi minus 10. Oke, P sama dengan minus 10 minus 2. P sama dengan minus ketemu minus positif. 10 bagi 2, 5. Berarti dapat P-nya sama dengan 5. Sekarang kita cari Q-nya berapa. Di sini ada 2 Q. Boleh kita cobain satu-satu. Misalnya kita cobain yang QD. Minus P ditambah 7. Ya. Tadi sudah diketahui tadi P-nya 5. Tinggal kamu masukkan saja minus 5 ditambah 7. Minus 5 ditambah 7 berarti positif 2. Atau kita pakai Q yang ini, boleh. Untuk kita mengetahui apakah benar atau tidak. Q-nya itu 2. QS sama dengan P dikurang 3. Masukkan tadi P-nya sudah diketahui 5. Dikurang 3 berarti 2. Sama ya. Berarti sudah diketahui P sama dengan 5 dan Q sama dengan 2. Apakah ada jawabannya? Oke, ada ya. Yang C 5,2. Oke, sampai di sini ya mengerti tentang harga keseimbangan. Ya, silakan dicatat ya, kita sama-sama belajar. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir ya, untuk poin ini tadi keseimbangan pasar ya. Yang keempat, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas itu artinya adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang, atau boleh juga elastisitas itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dan jumlah barang yang ditawarkan. Rumusnya koefisien elastisitas E besar sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Oke, langsung kita lanjut ke latihan soal. Oke, tadi ini contoh soalnya diketahui P1 sama dengan 25.000, P2 sama dengan 40.000, Q1 sama dengan 200.000 dan Q2 sama dengan 400.000. Kalau tadi rumusnya E sama dengan P1 dikurang Q1 dikali delta Q per delta P ya. E di sini adalah elastisitas, P ini simbol harga, Q quantity jumlah barang, delta Q berarti ini adalah penjabaran dari Q2 dikurang Q1 sama dengan ini delta B, penjabaran dari P2 dikurang P1. Oke, kita cari dulu delta Q dan delta P nya.
Maka kalau di delta P, jadi P2 dikurang P1, 40.000 dikurang 25.000 itu adalah 15.000. Itu delta P. Kemudian delta Q-nya 400 dikurang 200, maka hasilnya 200. Sampai sini sudah dapat semua, tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja ya. E sama dengan P1 nya 25.000 per Q1 nya 200.000 dikali delta Q itu 15.000 per delta Q ya 15.000 per delta Q 200.000. Nah, delta Q 200.000 per delta P itu 15.000. Sampai ya. Sini ya. Tinggal kalian coret saja 200. Ini coret aja sama, ya kan? Ini 3, nolnya coret. Berarti kan sisa 25 dibagi 15, ya kan? 25 dibagi 15, kamu boleh pakai manual, boleh pakai kalkulator. Maka hasilnya 1,666. Tapi ibu bulatkan aja 1,67. Ya, 1,67. Ini hasil dari elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana kita tahu ini elastisitas apa? Kita bahas dulu tentang macam-macam elastisitas. Nah, ini ada macam-macam elastisitas. Yang pertama ada elastis. Dinamakan elastis apabila diketahui E lebih dari 1. Berarti yang tadi kita contoh soal yang hasilnya 1,67 itu berarti dia elastis ya. Elastis itu contohnya misalnya kebutuhan mewah. Contoh barangnya itu adalah kebutuhan mewah. Banyak barang-barang mewah seperti mobil Lamborghini, mobil BMW, bisa saja emas dan yang lainnya ya. Mutiara itu juga termasuk barang mewah. Kemudian yang kedua ada inelastis. Dikatakan inelastis apabila E-nya, elastisitasnya itu didapatkan kurang dari 1. Contohnya itu seperti kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Makan, minum, sandang, papan, pangan, ya, itu adalah kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga itu ada elastis satuan atau uniter. E sama dengan 1. Contohnya itu adalah seperti kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan yang melengkapi kebutuhan pokok. Kemudian yang keempat itu ada elastisitas sempurna. E sama dengan tidak terhingga. Contohnya ini seperti kebutuhan dunia, bisa gandum, bisa minyak, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu ada inelastisitas sempurna. E sama dengan 0. Ini contoh barangnya seperti kebutuhan tanah, air minum, dan hal lainnya ya. Oke, sampai di sini materi tentang elastisitas. Kita sudah belajar ya tentang keseimbangan pasar. Kita udah belajar tentang keseimbangan pasar, sudah ada 4 poin. Hari ini masih materi lagi karena memang materi kelas 1 ini banyak, dan kalau ibu habisi semua itu akan memakan cukup banyak paket data kalian. Jadi ibu harus membagi-bagi materi yang dijelaskan ya, sedikit demi sedikit, yang penting kalian mengerti ya. Minggu depan masih materi lagi
Insya Allah minggu depan sudah Ibu rampungkan materi tentang bab 4 terakhir. Kemudian minggu depannya lagi baru kita masuk ke tugas, karena memang Ibu tidak mau banyak tugasnya. Dalam satu bab Ibu hanya mau satu tugas saja. Kemudian barulah kita pikirkan ulangan harian ya. Masih lama, masih panjang perjalanan kalian. Jadi makanya apapun materi yang Ibu share tolong dicatat di buku catatan kalian, karena memang sewaktu-waktu Ibu pasti menagih catatan kalian. Oke, see you next time. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.